Pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-98. Dan di hari yang ke-98 ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 7 sampai dengan pasal yang ke-9. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab 1 Raja-Raja pasal ke-7 sampai dengan pasal yang ke-9. Pada kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 dengan judul perikop Istana Salomo. Pada perikop ini diceritakan Raja Salomo ini mendirikan istananya selama 13 tahun. Dan adapun detailnya nanti teman-teman bisa baca di pasal 7. Jadi aku hanya rangkum saja isinya nanti apa, materinya apa, nanti teman-teman bisa cek di pasal 7. Tapi secara garis besar bahwa isi daripada istana ini atau bagian daripada istana ini itu terdiri dari yang pertama adalah gedung hutan Libanon. Ini lebarnya 100 hasta dan panjangnya 50 hasta. Kemudian ada balai saka. Ini panjangnya 50 hasta, lebarnya 30 hasta. Kemudian ada balai singgasana, tempat di mana Raja Salomo ini menelaah hukum. Dan juga kemudian ada satu balai-balai yang serupa dengan balai hutan Libanon yang dibuat oleh Raja Salomo untuk istrinya, anak Firaun. Dan semua materi daripada gedung ini terbuat dari batu-batu yang paling mahal dan juga kayu aras dan kayu sanobar. Detailnya sekali lagi teman-teman nanti bisa cek di pasal 7 dengan judul perikop Istana Salomo. Kemudian masih di pasal 7 dengan judul perikop benda-benda logam bait suci. Pada perikop ini diceritakan bahwa Raja Salomo ini mengutus orang untuk menjemput Hiram, orang Tirus. Hiram ini adalah anak seorang perempuan janda dari suku Naftali. Ayahnya adalah seorang Tirus, seorang yang sangat ahli dalam hal mengolah tembaga atau mengolah materi yang berupa terbuat dari logam. Hiram ini ditugasi untuk membuat 2 buah tiang yang besar dengan hiasan buah delima. Kedua tiang ini dinamai yang sebelah kiri itu Yakin dan yang sebelah kanan itu Boas. Kedua tiang ini di atas kepalanya itu dilengkapi dengan perhiasan buah bakung juga. Kedua tiang ini ditempatkan di ruang besar yang ada di bait Tuhan. Kemudian Hiram ini juga membuat laut atau bejana besar yang terbuat daripada tembaga, dan bejana besar ini ditopang oleh 12 lembu yang terbuat dari tembaga juga. Nah, masing-masing lembu ini 3 menghadap barat, 3 menghadap selatan, 3 menghadap utara, dan 3 menghadap timur. Selain daripada lembu tembaga itu tadi, Hiram ini juga membuat 10 kereta yang terbuat daripada perunggu. Ke-10 kereta ini di atasnya itu dilengkapi dengan bejana yang berisi air. 5 ditempatkan sebelah kiri dan 5 ditempatkan sebelah kanan. Hiram ini juga membuat kuali-kuali, penyodok-penyodok, bokor-bokor, penyiraman-penyiraman yang terbuat dari tembaga yang diupam. Selain itu, Salomo ini juga membuat perlengkapan-perlengkapan lainnya yang di rumah Tuhan seperti mezbah. Kemudian ada meja, ada 4 meja roti, dan juga pisau, bokor, cawan, perbaraan, dan bahkan engsel-engsel pintu yang ada di bait suci itu terbuat dari emas murni. Dan setelah semuanya selesai dikerjakan, maka Raja Salomo ini membawa barang-barang kudusnya Daud ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, beserta juga emas dan perak yang dia punya. Kemudian kita lanjutkan di pasal 8 dengan judul pentahbisan bait suci. Pada perikop ini diceritakan bahwa Raja Salomo ini memanggil semua tua-tua Israel untuk berkumpul di Yerusalem. Kemudian mereka ini disuruh untuk memindahkan tabut Tuhan yang ada dari kota Daud di Sion. Maka pada hari raya bulan Etanim atau hari raya bulan ke-7, maka semua tua-tua dan semua orang Israel itu berkumpul di Yerusalem. Dan pada kesempatan ini para imam-imam yang terdiri dari orang Lewi mengangkat tabut dan kemah Tuhan beserta dengan perlengkapannya pindah ke rumah yang telah dibangun oleh Salomo. Dan sementara para imam-imam ini mengangkat tabut Tuhan beserta dengan perlengkapannya, maka Salomo bersama dengan rakyat yang banyak itu mempersembahkan persembahan yang begitu banyak jumlahnya, tidak terhitung lagi untuk Tuhan. Kemudian imam-imam ini membawa tabut Tuhan ini dan menempatkannya di ruang paling belakang daripada bait suci, di bawah sayap kerup-kerup yang ada di sana. Kemudian pada waktu itu datanglah awan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu, sehingga imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di sana tidak kuat lagi akan kemuliaan Tuhan yang ada di sana. Kemudian masih di pasal 8 dengan judul perikop Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Pada perikop ini diceritakan bahwa
Kemudian Salomo ini memberkati jemaat Israel. Dan pada waktu memberkati jemaat Israel ini, Salomo ini menceritakan sedikit kronologi bagaimana Tuhan ini memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan akhirnya bagaimana sampai kepada bagaimana Tuhan mengangkat Daud dan memilih Daud untuk menjadi raja atas Israel, dan bagaimana Daud ini menerima janji daripada Tuhan bahwa nanti anaknya dia itu akan dipercaya oleh Tuhan untuk membangun bait suci. Dan pada hari itu bait suci itu dipercayakan kepada Salomo sebagai raja anak Daud. Artinya, pada kesempatan itu, Salomo mengucap syukur bahwa akhirnya Tuhan menepati janji yang telah diberikan itu kepada Daud mengenai dirinya sendiri. Kemudian masih di pasal 8 dengan judul perikop doa Salomo. Pada perikop ini, Salomo diceritakan bagaimana dia berdoa untuk rumah atau bait suci yang telah didirikan oleh Salomo. Salomo ini berdoa supaya Tuhan hadir di rumah itu, Tuhan menyertai rumah itu, bait suci itu. Sehingga setiap kali ada orang yang berperkara, ketika mereka datang dan berdoa di rumah itu, Tuhan akan menyelesaikan perkara dan masalah mereka. Begitu juga ketika orang Israel ini ketika pergi berperang, dan apabila di tengah peperangan itu atau di tempat peperangan itu mereka berdoa dengan mengarah kiblat ke tempat atau ke rumah Tuhan, kiranya Tuhan mendengar apa menjadi permohonan orang Israel. Bahkan Salomo ini berdoa apabila nanti ada orang-orang asing yang bukan orang Israel dari tempat jauh sama sekali datang ke rumah Tuhan karena mendengar nama Tuhan yang besar dan berdoa di rumah Tuhan, walaupun orang ini orang asing, Salomo meminta kepada Tuhan supaya doa orang asing ini didengarkan oleh Tuhan sehingga nama Tuhan semakin termasyhur di antara bangsa-bangsa lainnya. Begitu juga apabila nanti suatu waktu bahwa bangsa Israel ini berubah setia, sehingga mereka ini harus dibuang di tempat negeri orang atau dijajah atau dibawa kepada negeri-negeri orang di luar sana. Dan apabila nanti mereka bertobat dan mereka kembali memuji Tuhan, kembali mencari Tuhan dan berdoa dengan kiblat ke arah Yerusalem, maka Salomo ini memohonkan kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan mereka, supaya mereka dijadikan supaya orang-orang Israel di perantauan itu atau di pembuangan itu dijadikan kesayangan oleh para tuan-tuan mereka, dan kiranya juga Tuhan mengembalikan orang-orang Israel ke tanah di mana mereka ada atau ke tempat di mana seharusnya mereka tinggal, yaitu di Israel atau di tanah Kanaan. Kemudian masih di pasal 8 dengan judul perikop berkat dan pujian. Dan sekali lagi, Salomo ini memajukan doa dan pujian bagi Tuhan. Salomo ini memberkati orang Israel yang memuji Tuhan karena berbagai kebaikan dan bagaimana Tuhan menepati segala janjinya yang telah dinikmati oleh orang-orang Israel. Dan juga Salomo ini memohonkan kepada Tuhan supaya Tuhan jangan meninggalkan orang Israel, dan juga meminta kepada orang Israel untuk ikut berdoa supaya Tuhan ini mencondongkan hati mereka untuk tetap setia ikut akan Tuhan. Dan Salomo ini juga memerintahkan kepada orang-orang Israel supaya orang-orang Israel ini dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, dengan sepenuh hidup mereka itu berpaut kepada Tuhan. Dan masih di pasal 8 dengan judul perikop korban pentahbisan dan perayaan. Pada perikop ini diceritakan bagaimana Raja Israel, Salomo ini mempersembahkan korban persembahan yang begitu banyak bagi Tuhan. Pada pentahbisan ini, Salomo ini mengorbankan 22.000 lembu sapi, kemudian ada 120.000 kambing domba. Dan Raja Salomo bersama dengan orang Israel ini mengadakan perayaan yang amat besar waktu itu selama 7 hari lamanya. Dan pada hari ke-8, Salomo ini mengizinkan untuk orang-orang Israel kembali ke tempat mereka masing-masing. Kemudian kita lanjutkan di pasal 9 dengan judul perikop Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Pada perikop ini diceritakan setelah Raja Salomo ini selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja, maka kembali Tuhan ini menampakkan diri seperti waktu dia menampakkan diri kepada Salomo di Gibeon. Dan pada waktu itu Tuhan ini berkata kepada Salomo bahwa Tuhan menggenapi atau Tuhan memenuhi apa yang menjadi permintaan Salomo tentang bagaimana nanti rumah itu dipakai, tentang bagaimana Tuhan hadir dan diam di sana dan bertata di sana. Dan juga Tuhan mengatakan bahwa apabila Salomo berlaku setia, Tuhan akan ada di rumah itu sepanjang waktu dan sepanjang masa. Dan Tuhan juga berkata kepada Raja Salomo, apabila Raja Salomo ini hidup seperti ayahnya Daud, dengan tulus, dengan setia, mengikut Tuhan tanpa melanggar peraturan-peraturan yang Tuhan buat, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada Raja Salomo ini tahta kerajaan yang kokoh. Dan keturunan Raja Salomo ini tidak akan pernah lepas dari tahta kerajaan orang Israel. Tetapi apabila Salomo ini
dan orang-orang Israel berubah setia, maka Tuhan akan membuang orang Israel dari tanahnya sendiri. Dan begitu juga Tuhan ini juga akan membuang rumah yang telah dibuat oleh Salomo, sehingga rumah itu menjadi satu buah reruntuhan, sehingga menjadi satu buah sindiran bagi orang-orang, sehingga setiap kali orang melihat rumah itu, orang akan bertanya, apa sebabnya Tuhan melakukan hal yang demikian kepada mereka, sehingga di antara orang-orang akan terjadi percakapan karena mereka meninggalkan nama Tuhan mereka. Kemudian masih di pasal 9 kita lanjutkan dengan perikop beberapa usaha Raja Salomo. Pada perikop ini diceritakan setelah 22 tahun masa pembangunan dan rumah Tuhan telah selesai, akhirnya Raja Salomo ini memberikan kepada Hiram ada 20 kota di Galilea sebagai upah atau ucapan terima kasih karena Raja Hiram ini telah membantu Salomo membangun istana dan juga rumah Tuhan. Tetapi setelah Raja Hiram ini datang ke Galilea dan melihat-lihat daerah itu, dia tidak suka dan berkata kepada Salomo, tanah macam apa yang saudara berikan ini kepada aku? Oleh sebab itu, tanah yang ditolak atau yang tidak disukai oleh Raja Hiram ini disebut juga dengan tanah Kabul sampai hari ini. Dan pada perikop ini juga diceritakan bagaimana Raja Salomo ini memperkuat kota Hajor, Megido, dan juga Hejer. Hejer ini sebenarnya adalah tanah jajahan atau milik daripada orang Mesir, atau tanah jajahan Firaun yang diberikan kepada Salomo sebagai hadiah pernikahan Salomo dengan putri Firaun. Dan Salomo ini juga memperkerjakan orang-orang Het, Feris, Hewi, Yebus, semua orang-orang Kanaan yang sisa di tengah-tengah orang Israel yang bukan orang Israel dipekerjakan sebagai budak rodi. Tapi dari antara orang-orang Israel tidak ada yang dipekerjakan sebagai budak, melainkan menjadi pegawai, pembesar, tentara, perwira, dan juga pemimpin. Dan 3 kali setahun Raja Salomo ini membakar korban persembahan kepada Tuhan. Dan ada kerjasama di antara Raja Salomo dengan Raja Hiram, dan mereka ini membuat kapal-kapal yang pergi berlayar, dan mereka ini berlayar sampai ke Ofir. Dari Ofir ini anak-anak buah Hiram beserta dengan anak-anak buah Raja Salomo ini membawa emas seberat 420 talenta dan membawanya kepada Raja Salomo. So, itu dia Bible Summary untuk kitab 1 Raja-Raja pasal 7 sampai dengan pasal yang ke-9. Dan sekarang waktunya kita masuk dalam renungan kita pada video berikutnya.